Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru betul. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. 3 tak boleh lupa. Pertama, mengucapkan bismillah. Yang kedua, alhamdulillah. Yang ketiga, salawat. Bismillah, alhamdulillah, salawat. Kalau kalian nanti jadi guru, jadi ustazah, jadi apapun, jangan lupa 3. Dalilnya, bismillah, kullu amrin dzibalin, semua amal yang baik. Walau yubda bi bismillah, kalau tak dimulai dengan bismillah, fahuwa aqta, putus. Maka dimulai bismillahirrahmanirrahim. Kullu amrin dzibalin walam yubda bihablillah. Semua perbuatan baik kalau tidak dimulai dengan alhamdulillah, maka dimulai dengan alhamdulillah. Yang ketiga, majelis yang tidak ada selawat di dalamnya, maka majelis itu antanajifah, majelis bangkai, majelis busuk, majelis berbau. Maka majelis kita ini tidak menjadi majelis bangkai, caranya dengan bersolawat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Oke, halaman 34. Hakikat ahlus sunnah wal jamaah. Tafadhali, silakan. Hakikat ahlus sunnah wal jamaah. Ahlus sunnah wal jamaah merupakan istilah yang terbentuk dari 3 kosakata. Tengok, 3 kosakata. Ahlu sunnah. 1, 2, 3. Ahlu as-sunnah wal jamaah. Terus Ahlu al-sunnah dan al-jamaah. Untuk memahami pengertian ahlu sunnah wal jamaah secara utuh harus memahami pengertian ketiga kosakata tersebut. Maka baik secara etimologis, lughawi maupun lughawi lughawi bahasa, secara bahasa maupun secara terminologis istilahi. Secara kebahasaan, kata ahlu adalah dalam istilah di atas maknanya adalah penganut dan pengikut. Misalnya ahlu al-mazhab man yadinu bihi. Ahlu mazhab artinya pengikut mazhab Syafi'i. Ahlul jannah pengikut atau penghuni surga. Terus kata as-sunnah. Kata al-sunnah. Jangan as-sunnah. Walaupun tulisannya situ membacanya as-sunnah. Kata as-sunnah secara kebahasaan bermakna jalan hidup, baik yang diridai maupun yang tidak diridai. Hasim Kiai Haji. Terus memberikan pengertian as-sunnah. bacalah Kiai Haji. Kiai Haji Hasim Asy'ari memberikan pengertian as-sunnah secara bahasa. Kalau sudah meninggal rahimahullah. Kalau sudah meninggal ulamanya rahimahullah. Kiai Haji Hasim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama, meninggal tahun 1947. Indonesia merdeka tahun 1907. 2 tahun sudah merdeka, meninggal beliau. Terus As-sunnah secara bahasa dan istilah dengan mengutip pernyataan Al-Imam Abu Al-Baqa Al-Kafawi sebagai berikut. As-sunnatu lughatan tariq. as-sunnatu sunnah, lughatan secara bahasa, at-tariqah jalan, walau ghaira mardiyatin, walaupun tidak disukai, wa syar'an menurut syariat Islam, ismun nama, lit tariqatil mardiyah, jalan cara yang diridhai Allah, maslukah yang ditempuh dijalani fiddin dalam agama, salakaha Rasulullah SAW yang dilalui Rasulullah, au ghairuhu atau selain Rasulullah, mimman huwa alamun fiddin, tokoh dalam agama Islam, kas sahabah seperti sahabat Nabi, liqaulihi berdasarkan sabda hadis Nabi, alaikum bisunnati, hendaklah kamu mengikut sunnahku, wa sunnatil khulafa'ir rasyidin, dan sunnah khulafa' rasyidin,
Siapa khulafa Rasyidin? Abu Bakar, Umar, As-Siddiq. Utsman, Ali. Wa urfan, secara urf, ma wazaba alaihi muqtadan nabiyan kana awwaliyan. Sunnah menurut urf, menurut tradisi artinya jalan yang selalu dilakukan, ditempuh, dijalani oleh nabi atau wali. Wali Allah. Wali Songo di Jawa. Wali itu sesudah, tak ada lagi nabi sesudah Nabi Muhammad. Di bawah nabi, wali. Wali-wali Allah. Sifat wali Allah, la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Mereka tak ada takut, mereka tak ada sedih. Takutnya hanya untuk Allah. Kita ni masih ada takut, ada sedih. Terus, kata al-jamaah. Kata al-jamaah secara kebahasaan adalah sekumpulan apa saja dan jumlahnya banyak. Ada du kulli syai'in. Wa kasratuhu. Wa kasratuhu. Jamaah. Jamaah artinya sesuatu yang berkumpul banyak. Kita ni jamaah atau tidak? Iya. Jamaah. Terus. Kata al-jamaah secara kebahasaan. Al-jamaah. Kata al-jamaah secara kebahasaan mengacu pada arti sesuatu yang memenuhi dua hal, yaitu sesuatu yang berkumpul dan jumlahnya banyak. Kata al-jamaah secara terminologis adalah generasi sahabat, tabi'in dan generasi sesudahnya yang mengikuti ajaran Nabi SAW. Dalam konteks ini, Al-Imam Abdul Ghani Al-Gunaimi Al-Maidani berkata, Wa ahlul jama'ati. Ahlul jamaah, maksudnya kita ahlus sunnah wal jamaah. Minas sahabah, dari kalangan sahabat Nabi. Wa tabi'in, dan tabi'in. Apa beda sahabat sama tabi'in? Sahabat itu mesti ada tiga. Berjumpa dengan Nabi, beriman dengan Nabi, mati dalam keadaan muslim. Abu Lahab jumpa tak dengan Nabi? Kalau gitu dia sahabat. Kenapa tak sahabat? Berjumpa dengan Nabi, beriman dengan Nabi, mati dalam keadaan muslim. Uwais Al-Qarni, sezaman dengan Nabi, beriman dengan Nabi, mati dalam keadaan muslim. Apakah dia sahabat? Dia tak jumpa dengan Nabi. Nabi di Makkah, di Madinah, dia di Yaman menjaga emaknya. Meninggal emaknya, baru dia datang. Nabi dah meninggal. Dia tak sahabat Nabi. Antum nanti malam berjumpa dengan Nabi, mimpi. Apakah antum jadi sahabat Nabi? Kenapa? Karena dalam mimpi. Wa tabi'in. Tabi'in orang yang jumpa dengan sahabat Nabi, beriman dan mati dalam keadaan muslim, maka dia tabi'in. Terus, waman ba'dahum, sesudah tabi'in, minal muttabi'ina lin nabi, orang-orang yang mengikuti Nabi SAW. Wal muradu bi tariqi ahli sunnah wal jamaah maka ana alaihi nabi. Yang dimaksud dengan ahli sunnah wal jamaah adalah orang yang melalui jalan yang ditempuh oleh Nabi dan para sahabat. Wa huwa madalla alaihi sawadul a'zam minal muslimin fi kulli zaman. Itulah dia mayoritas umat Islam di setiap zaman. Wa humul jamaah, mereka adalah jamaah. Wa ta'ifah, satu kelompok. Al-zahiruna 'alal haq, yang menyuarakan, menampakkan hak. Apa arti hak? Kebenaran. Wal firqatun najiyah, kelompok yang selamat. Min salasin wa sab'in. Salasin? 3. Sab'in? 70. Salasin wa sab'in, 73 golongan yang selamat, satu golongan yang selamat. Itulah dia orang yang mengikut Nabi dan sahabat Nabi. Kita ini ikut Nabi atau tak ikut Nabi? Ikut Nabi. Ikut Nabi, ikut sahabat Nabi. Maka kita ahlu sunnah wal Jamaah. Terus, uraian. Uraian di atas mengantarkan pada kesimpulan bahwa ahlu sunnah wal jamaah adalah golongan yang mengikuti ajaran yang diridhai oleh Allah, yaitu ajaran Nabi SAW, para sahabat dan tabi'in, serta generasi penerus mereka yang terdiri dari golongan terbesar umat Islam dalam setiap masa. Golongan tersebut layak disebut dengan nama al-jamaah, kelompok pemenang dalam perjuangan kebenaran dan golongan selama di antara 73 golongan umat Islam yang ada. Nanti kalau antum ditanya orang, apa itu Ahlus Sunnah wal Jamaah? Oh, udah kami bahas kemarin sama Ustaz Somad. Kami baca buku kitab Kiai Haji Idris Ramli. Apa dia? Nah, itulah. Saking panjangnya aku pun lupa entah apa ya, susah jawab. Ahlu Sunnah wal Jamaah.
ahlu golongan, orang yang mengikut. Sunnah, jalan yang ditempuh. Wal jamaah, kelompok, komunitas, grup. Terus, gimana cerita lahirnya nama ahlu sunnah wal jamaah? Pindah. Lahirnya nama Al-Sunnah wal Jamaah. Sebagai sebuah nama, kapan nama Al-Sunnah wal Jamaah lahir? Berdasarkan riwayat-riwayat yang ada setelah terjadinya fitnah konflik internal umat Islam pada masa Khalifah Utsman bin Affan. Kemudian aliran-aliran yang menyimpang dari ajaran Islam yang murni dan asli bermunculan satu demi satu, seperti aliran Khawarij. Aliran Khawarij keluar dari kelompok Sayyidina Ali, keluar dari kelompok Muawiyah. Dikafirkannya Ali, dikafirkannya Muawiyah, katanya Ali sama Muawiyah sama Ammar bin As boleh dibunuh. Kelompok ini keluar dari Ahlus Sunnah wal Jamaah, Khawarij. Terus Murji'ah. Murji'ah adalah kelompok yang mengatakan bahwa orang kalau dia sudah bersyahadat, dia tetap beriman walaupun dia melakukan perbuatan dosa besar dan imannya tak berkurang tak bertambah. Murji'ah. Sedangkan kita Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan iman bisa bertambah, bisa berkurang. Murji'ah, iman Abu Bakar dengan iman pezina sama. Murji'ah. Sahabaiyah. Sahabaiyah adalah Syiah. Syiah setelah Nabi Muhammad ada imamnya lagi 12. Siapa yang tak mengakui imam 12 kafir. Qadariyah adalah kelompok yang tak percaya kepada takdir. Sedangkan kita percaya kepada takdir baik, takdir buruk. Qadariyah tak percaya pada takdir. Terus. Dan Qadariyah. Maka pada akhir periode generasi sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, istilah Al-Sunnah wal Jamaah mulai diperbincangkan dipopulerkan sebagai nama bagi kaum muslimin yang masih berpegang teguh dengan ajaran Islam yang murni dan tidak terpengaruh dengan ajaran baru yang keluar dari mainstream. Hal ini dapat kita buktikan dengan memperhatikan beberapa riwayat yang menyebutkan bahwa istilah Al-Sunnah wal Jamaah diriwayatkan dari sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, generasi junior. Sigar. Kalau G tambah H, ghain bacanya. Sigar as-sahabah. Seperti Ibnu Abbas, Ibnu Umar, Abu Sa'id Al-Khudri. Dalam hal tersebut Ibnu Abbas berkata, apa kata Ibnu Abbas? Yauma tabyaddu wujuhu wa taswaddu wujuh. Pada hari itu ada wajah yang diputihkan, ada wajah yang hitam. Waktu menghadap Allah nanti ada wajah yang putih, ada wajah yang hitam. Fa ammal ladzina byaddat wujuhum, mereka yang wajahnya putih, fa ahlus sunnati wal jamaah. Nanti kalau di akhirat untuk tengok ada orang wajahnya putih, itu adalah ahlus sunnah wal jamaah. Wa ulul ilmi, mereka orang-orang berilmu. Wa ammal ladzina swaddat wujuhum, orang-orang yang hitam wajahnya, fa ahlul bid'ah, mereka adalah pelaku bid'ah wad dhalalah, orang-orang yang sesat. Terus pada masa generasi tabi'in. Pada masa generasi tabi'in dan ulama salaf sesudahnya. Masih ingat istilah salaf? Semalam. Apa arti salaf? Abad 1, abad 2, abad 3. Ingat tuh. Salaf. Abad 1, abad 2, abad 3. Abad keempat sampai sekarang namanya khalaf. Terus. Istilah Al-Sunnah wal Jamaah semakin populer dan diperbincangkan oleh ulama-ulama terkemuka seperti Khalifah yang soleh, Umar bin Abdul Aziz. Ujungnya tak usah pakai lagu. Seperti Khalifah yang soleh, Umar Abdul Aziz. Seperti Khalifah yang soleh, Umar Abdul Aziz. Tak usah pakai lagu. Seperti Khalifah, saya mau kalian membaca macam pembaca berita. Seperti Khalifah yang soleh, seperti Umar Abdul Aziz, Imam Hasan Al-Basri,
bin Yasar Al-Basri, Imam Muhammad bin Sirin, Imam Sufyan bin Sa'id Al-Thawri, Imam Malik bin Anas, pendiri mazhab Maliki, dan lain-lain. Dari sini dapat disimpulkan bahwa nama Ahlussunnah wal Jamaah muncul pada akhir masa generasi sahabat. Akan tetapi ajaran Ahlussunnah wal Jamaah lahir bersamaan dengan lahirnya Islam itu sendiri. Kapan lahirnya Ahlussunnah wal Jamaah? Di awal Islam, di zaman Nabi itu. Tapi namanya muncul belakangan. Kapan UAS lahir? Waktu saya lahir, itulah lahir. Tapi nama itu datang belakangan. Waktu saya kecil tak ada orang tahu. Tapi dia sudah ada. Namanya datang belakangan. Namanya datang belakangan. Tapi makna Ahlus Sunnah itu ada sejak awal Islam. Ahlus Sunnah berpegang kepada sunnah Nabi, maksudnya berjamaah dan berjamaah, tidak mengeluarkan, memisahkan diri dari al-jamaah. Terus al-firqah an-najiyah. Ya. Al-firqah an-najiyah. Al-firqah Jangan baca an-najiyah. Al-firqah an-najiyah maksudnya adalah golongan yang selamat. Dalam sekian banyak hadis telah dijelaskan bahwa umat Islam akan terpecah belah menjadi 73 aliran, di mana 72 aliran akan masuk ke neraka. 72 masuk neraka. Yang selamat berarti satu. Terus. Dan satu aliran yang akan selamat. Al-firqah an-najiyah, hadis-hadis tersebut antara lain dari Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah SAW, Nabi bersabda, tafarraqat al-yahud, orang Yahudi terpecah ala ihda wa sab'in. Ihda 1, sab'in 70. Ihda wa sab'in 71. Au isnataini wa sab'in 72 firqah. Wan nasara nasrani mithla dhalik, macam itu juga. Wa taftariqu ummati, umatku. Siapa itu umatku? Umat Islam. Ala 73 firqah. Umat Islam terpecah jadi 73. 73 itu bukan angka nominal, bukan angkanya, tapi 73 itu menunjukkan makna banyak. Berapa orang yang mendengarkan pengajian Ustadz Somad itu? banyak. 1 juta. 1 juta itu angka nominal atau menunjukkan banyak? Banyak. Banyak. Karena kalau dihitung di tanah lapang itu sampai tak 1 juta? Tak sampai. Berapa lama kalian nunggu Ustadz Somad tadi? Entah 100 jam rasanya. 100 jam itu angka nominal atau menunjukkan lama? Menunjukkan lama. Itu maksudnya. 72, 73. Mana yang banyak? 73. 73. Yahudi 72, 71, 72. Kita 73. Maka maksudnya adalah umat Islam terpecah lebih banyak dari Yahudi dan Nasrani. Itu maksudnya. Setelah dihitung ternyata Yahudi Nasrani lebih banyak dari 72. Sekte-sekte, kelompok-kelompoknya. Umat Islam lebih banyak lagi. Tapi yang selamat cuma satu, Ahlussunnah wal Jamaah. Hadis yang kedua, coba tengok bawah, masih halaman 40. An Muawiyah bin Abi Sufyan, dari Muawiyah bin Abi Sufyan. Anna Rasulullah SAW qala, Nabi bersabda, "Ala inna man qablakum min ahli kitab." Ketahuilah, orang-orang sebelum kamu dari ahli kitab. Kalau disebut ahli kitab siapa tuh? Ahli kitab Yahudi dan Nasrani. Yahudi dan Nasrani, ahli kitab. Kenapa mereka disebut ahli kitab? Karena dia punya kitab. Yahudi kitabnya Taurat, Nasrani Injil. buat ahli kitab dalam kurung Yahudi dan Nasrani. Iftaraqu ala 72 millah. Mereka terpecah 72 kelompok. Wa inna hadhil millah sataftariqu ala 73. Agama umat Islam terpecah menjadi 73. Sintani wa sab'un finnar. 72 di neraka, wa wahidatun fil jannah. 1 di surga. Wahyal jamaah.
itulah dia Ahlus Sunnah wal Jamaah. Halaman 41. An Abdullah bin Amr, dari Abdullah bin Amr bin As. Rasulullah bersabda, "Inna bani Israel, sesungguhnya bani Israel iftaraku terpecah ala 71 millah, 71. Wa taftariqu ummati ala 73 millah. Umatku terpecah 73. Kulluha finnar, semuanya masuk neraka illa millatan wahidah, kecuali satu. Faqila lahu mal wahidah, apa yang satu itu? Ma ana alaihi al-yawm wa ashabi. Apa yang satu itu? Aku dan sahabat-sahabat. Orang yang mengikuti aku dan sahabat-sahabat. Halaman 42. Lanjut. Hadis tentang Pindah. 42. Halaman berapa? Yang 42. Hadis tentang perpecahan. Hadis tentang perpecahan umat di atas diriwayatkan dari banyak jalur para sahabat dan beberapa ulama menilai hadis tersebut termasuk hadis mutawatir yang dipastikan datang dari Nabi Mutawatir. SAW. Dari mulai semalam sampai hari ini, setiap ada satu kata yang tak paham, Ustadz jelaskan. Salab, sanad. Tapi kalau udah Ustadz jelaskan, Ustadz tak jelaskan lagi. Biasa Ustadz tinggal tanya, mutawatir. Apa itu mutawatir? Kalau meriwayatkannya satu orang, namanya gharib. Gharib. Kalau dua orang, namanya aziz. Kalau tiga orang, namanya masyhur. Kalau 4 orang dan seterusnya, namanya mutawatir. Satu orang, gharib. Nanti kita sholat di rumah tahfiz. Siapa yang menyampaikan? Kak Neti. Berarti riwayat itu namanya gharib. Nanti kita sholat di rumah tahfiz. Siapa yang bilang? Kak Neti sama Ustazah Fatimah. Berarti riwayat itu aziz. Nanti kita sholat di rumah tahfiz. Siapa yang bilang? Kak Neti, Ustazah Fatimah, Ustazah Anissa. Berarti riwayat itu masyhur. Nanti kita sholat di rumah tahfiz. Siapa yang bilang? Setengah santriwati. Setengah santriah. Berapa setengah? Berapa orang? 10, 20 orang. Berarti apa namanya? Mutawatir. 1, gharib. 2, aziz. 3, masyhur. 4, mutawatir. Kira-kira mutawatir itu apa lagi? Diriwayatkan orang banyak. 4 orang sudah terhitung banyak. Banyak pendapat ulama, ada yang mengatakan 10, ada yang mengatakan 40, ada yang mengatakan 100, ada yang mengatakan 300. Mutawatir. Hadis-hadis yang menyebutkan tentang ini, hadisnya mutawatir. Apa maksudnya itu? Diriwayatkan oleh 4 orang lebih sahabat Nabi, banyak sekali. Terus hadis-hadis di atas. Hadis-hadis di atas dan hadis-hadis serupa yang tidak kami sebutkan dapat mengantarkan kita pada beberapa kesimpulan. Pertama, bahwa umat Islam akan terpecah menjadi 73 golongan. Kedua, ketika umat Islam terpecah belah menjadi 73 golongan, maka hanya satu golongan yang akan selamat. Golongan yang akan selamat dan masuk surga. Sementara golongan yang lain tidak akan selamat dan akan masuk neraka. Dan ketiga, hadis di atas menjelaskan bahwa satu golongan yang selamat, al-firqah al-najiyah. Al-firqah an-najiyah tersebut adalah golongan al-jamaah. As-sawad al-a'zam dan ma'ana alaihi wa ashabi. Ada kadang disebut namanya al-jamaah. Ada juga kadang disebut namanya as-sawadul a'zam. Ada juga kadang disebut namanya ma'ana alaihi wa ashabi. Kalau udah kita baca buku ini dari awal sampai akhir, diijazahkan ke kalian. Nanti kalau kebetulan Kiai Haji Idrus Ramli datang ke Pekanbaru, kita undang kemari, kita jumpakan sama antum.
Saya membacakan ijazahnya langsung dari beliau, supaya nanti pas antum balik ke kampung halaman antum mengajar bisa pakai buku. Supaya antum mengajar pakai buku. Buku ini jangan sampai hilang. Jangan antum ceramah tak tentu arah, ngomong mengajar tauhid. Malam ini pelajaran kita tauhid. Apa bukunya Pak Ustadz? Bukunya terserah apa yang ada di otakku aja lah. Mana bisa. Nanti khatam ini kita baca fikih. Berbuku, khatam. Bahasa Indonesia. Nanti udah bisa bahasa Arab baru Ustadz ajarkan bahasa Arab. Terus. Para ulama menegaskan bahwa yang dimaksud dengan satu golongan yang selamat, al-firqah an-najiyah, dalam hadis-hadis tersebut adalah golongan ahlus sunnah wal jamaah. Dalam hal ini, sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, udah ini tadi. Yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Nanti di akhirat ada yang wajahnya putih, ada yang hitam. Yang putih ahlus sunnah, yang hitam ahlul bid'ah. Terus pernyataan sahabat. Pernyataan sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu an di atas mengisyaratkan bahwa ahlus sunnah wal jamaah adalah golongan yang selamat di akhirat nanti dengan kehadiran mereka dengan wajah yang putih berseri, sedangkan aliran-aliran ahli bid'ah akan menjadi golongan yang tidak selamat dengan kehadiran mereka dengan wajah yang hitam muram. Selanjutnya Al-Imam Abu Mansur Al-Baghdadi rahimahumullah juga berkata, Fa'ammal firqatus salisah, kelompok yang ke-73, salisah usmud, faya ahlus sunnah wal jamaah, mereka adalah ahlus sunnah wal jamaah. Min fariqai ra'yi wal hadis, dari dua kelompok. Ada kelompok ra'yi, ra'yi kaum rasionalis, pakai akal. Wal hadis, ahlul hadis. Duna man yashtari lahwal hadis, bukan orang yang membeli lahwal hadis. Lahwal hadis, wa minan nasi may yashri lahwal hadis. Lahwal hadis diterjemahkan Imam Mujahid artinya alat musik. Maksudnya kelompok ahli bid'ah. Bukan itu maksudnya. Wa fuqaha hadainil fariqaini wa qurra'uhum, ahli fikih, qurra'uhum ahli qiraat, wa muhaddithuhum ahli hadis, wa mutakallimu ahli kalam, ahli hadis. Kulluhum muttafiquna ala maqalatin wahidah. Semua ulama sepakat satu. Walaysa bainahum fi makhtalafu fihi minha tadlil wala tafsik wa humul firqa an-najiyah. Tidak ada di antara mereka itu tidak ada perbedaan membawa pada sikap saling menyesatkan. Mereka berbeda pendapat tadi, tapi tidak saling menyesatkan, tidak saling memfasikkan. Mereka adalah kelompok ahlus sunnah wal jamaah. Lebih tegas lagi, terus. Lebih tegas lagi. Al-Imam As-Sayyid Abdullah bin Alwi Al-Haddad rahimahumullah yang menyandang gelar lisan al-Alawiyin, juru bicara para keturunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari marga Alawi, berkata, Alaika bitahsini mu'taqadika, hendaklah engkau memperbaiki akidahmu, wa islahihi wa taqwimihi ala minhajil firqah an-najiyah, mengikut kelompok al-firqah an-najiyah, wa hiya al-ma'rufah min baini sa'iril firq al-islamiyah bi ahli sunnah wal jamaah. Itulah kelompok bernama ahli sunnah wal jamaah. Wa humul mutafassikuna bima kana alaihi Rasulullah SAW wa ashabuh. Mereka adalah orang yang berpegang teguh dengan apa yang dikatakan Nabi dan para sahabat Nabi. Terus beberapa uraian di atas menyimpulkan bahwa al-firqah an-najiyah, golongan yang selamat dari sekian golongan yang ada dalam Islam, adalah golongan ahlus sunnah wal jamaah. Mereka adalah golongan yang berpegang teguh dengan ajaran yang dipegang teguh oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Oke, lanjutkan. Siapa ahlus sunnah wal jamaah? Siapa ahlus sunnah wal jamaah? Sebelumnya Pindah telah belakang. Siapa ahlus sunnah wal jamaah? Siapa ahlu sunnah wal jamaah? Sebelumnya telah kami jelaskan bahwa al-firqan dan al-najiyah dari sekian banyak aliran yang ada adalah al-husnah wal jamaah. Pertanyaan sekarang adalah, siapakah al-husnah wal jamaah?
dari sekian banyaknya aliran yang ada dalam Islam. Perdebatan dalam menentukan siapa Al-Sunnah wal Jamaah dari sekian aliran umat Islam yang ada tidak melibatkan semua aliran dalam Islam. Banyak kelompok dalam Islam, semua mengaku Ahlus Sunnah. Yang mana sebetulnya Ahlus Sunnah itu? Terus? Karena tidak semua aliran dalam Islam mengklaim dalam menamakan dirinya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dari sekian banyak aliran yang ada dalam Islam, hanya 2 golongan yang mengatakan bahwa mereka Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pertama, mayoritas umat Islam yang mengikut mazhab Asy'ari dan Al-Maturidi. Al-Asy'ari nama imamnya buat lingkar Abul Hasan Al-Asy'ari. Al-Maturidi lingkari Al-Maturidi, nama lengkapnya Abu Mansur Al-Maturidi. Al-Asy'ari Abul Hasan, Al-Maturidi Abu Mansur. Al-Asy'ari Abul Hasan, Al-Maturidi Abu Mansur. Terus. Pertama, mayoritas Dan umat kedua. Islam Dan kedua, kelompok minoritas yang mengikuti aliran pemikiran Syekh Ibnu Taimiyah Al-Harrani yang di masa ini dikenal dengan nama Salafi dan Wahabi. Kedua aliran inilah yang selama ini melakukan pertarungan ideologis dalam memperebutkan nama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Hanya saja, dalam perdebatan keilmuan, kemenangan selalu dimenangkan oleh kelompok pertama, yaitu mazhab Asy'ari dan Maturidi. Sehingga istilah Ahlus Sunnah wal Jamaah identik dengan Asy'ari dan Maturidi. Kaum muslimin dari berbagai aliran yang ada menganggap mazhab Asy'ari dan Maturidi sebagai representasi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dalam hal ini Imam Az-Zabidi berkata, "Idza utliqa Ahlus Sunnah wal Jamaah," kalau disebutkan nama Ahlus Sunnah wal Jamaah, fal muradu bihim al-Asy'ariyah wal Maturidiyah. Kalau disebut Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka yang dimaksud adalah aliran Asy'ari dan Maturidi. Terus, di sini mungkin ada yang bertanya. Baca. Di sini mungkin ada yang bertanya, mengapa Al-Sunnah wal Jamaah identik dengan mazhab Al-Asy'ari dan Al-Asy'ari dan Al-Maturidi. Jawabannya, karena nas-nas Al-Quran dan Sunnah serta sejejak para ulama salaf yang saleh dari generasi sahabat dan tabi'in membuktikan kebenaran ajaran Asy'ari dan Maturidi. Dalam hal ini Imam Sayyid Abdullah bin Alwi Al-Haddad berkata, "Wa anta," apa arti anta? Engkau. "Idza nazarta," kalau kau melihat, bifahmin mustaqim, dengan pemahaman yang lurus, an qalbin salim, dengan hati yang bersih, fi nususil kitab wa sunnah, dalam teks-teks Al-Quran dan Sunnah, al-mutadamminah li ulumil iman, di dalam Quran dan Sunnah itu ada ilmu-ilmu iman. Wa tala'ta siyaras salafus salih, kalau kau lihat perjalanan hidup para ulama salafus salih minas sahabah, dari kalangan sahabat tabi'in, alimta, engkau tahu, wa tahaqqaqta, engkau yakin, annal haqqa ma'al firqa al-mausumah bil asy'ariyah, maka engkau yakin, kau paham bahwa kebenaran itu ada pada kelompok Asy'ari. Nisbatan ila Syekh Abul Hasan Asy'ari, dinisbatkan kepada Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Faqad rattaba qawaid aqidati ahli al-haq, beliaulah yang menyusun kaidah ahlul haq. Wa harrara adillataha, beliau mendatangkan, menyusun, menunjukkan dalil-dalilnya. Wa hiyal aqidah allati ajma'a 'alaiha sahabah, itulah akidah yang ijma' para sahabat, wa man ba'dahu, dan tabi'in, min khiyarit tabi'in. Wa hiya aqidatu ahli al-haq min ahli kulli zaman wa makan, itulah akidahnya orang yang benar setiap zaman dan setiap tempat. Wa hiya aqidatu jumlati ahli tasawuf, itulah akidahnya para ulama tasawuf. Kama hakadzalik Abul Qasim Al-Qushairi, sebagaimana disebutkan oleh Imam Abul Qasim Al-Qushairi dalam kitab Risalah Al-Qushairiyah. Kitab Al-Qushairiyah sudah dihatamkan Ramadan tahun lalu, ada di-upload di YouTube. Wahia bihamdillah aqidatuna, itulah akidah kita, aqidatu aslafina, akidah salaf, pendahulu-pendahulu kita, milladun Rasulullah SAW ila yaumina hadza, dari sejak Nabi sampai hari ini. Wal Maturidiyah kal Asy'ariyah fi jami'i ma taqaddam, Maturidiyah sama macam Asy'ariyah sebagaimana telah disebutkan sebelumnya. Kutipan dari Imam Al-Haddad di atas menyimpulkan, terus
bahwa pemahaman yang objektif dari hati yang bersih terhadap nas Al-Quran dan Sunnah serta jejak generasi salaf yang saleh akan mengantarkan pada pengetahuan dan keyakinan bahwa mazhab al-Asy'ari dan al-Maturid merupakan representasi bahwa mazhab Asy'ari dan al-Maturidi merupakan representasi Ahlussunnah wal Jamaah dan pengikut kebenaran sepanjang masa. Demikian ini bagaimana akan kita kupas pada bagian-bagian yang akan datang. Lanjut. Dalil-dalil Ahlussunnah. Adakah dalil-dalil nakli Al-Quran dan hadis yang menunjukkan bahwa mazhab al-Asy'ari dan al-Maturidi memang Ahlussunnah wal Jamaah? Banyak sekali dalil yang menunjukkan bahwa mazhab al-Asy'ari dan al-Maturidi memang Ahlussunnah wal Jamaah. Dalil-dalil tersebut. Dalil pertama, di antara kriteria Ahlussunnah wal Jamaah atau firqah an-najiyah adalah konsisten. Konsistensi mereka dalam memegang teguh ajaran Nabi dan sahabat. Dari Abdullah bin Amr, Rasulullah berkata, "Inna Bani Israel, sesungguhnya Bani Israel terpecah 71 golongan. Umatku terpecah menjadi 73 golongan. Semuanya neraka kecuali satu. Siapakah mereka ya Rasulullah? Ma ana alaihi al-yawm wa ashabi." Kelompok aku dan sahabat-sahabatku. Aku, kata Nabi, dan sahabat-sahabatku. Lalu orang-orang sesudah aku mengikuti yang jalanku ini, itulah dia yang selamat. Hadis di atas memberikan penjelasan bahwa golongan yang selamat ketika umat Islam terpecah belah menjadi berbagai golongan adalah golongan yang konsisten dan selalu mengikuti ajaran Nabi SAW dan ajaran sahabat. Dalam artian, ajaran yang diikutinya memiliki sandaran dari hadis-hadis dan asar para sahabat. Kalau dari Nabi namanya hadis, kalau dari sahabat namanya khabar atau istilahnya asar. Lingkari asar. T sama S jadi sa. Asar. Semua kata yang aneh yang kalian tak paham lingkari. Buat penjelasan di samping. Asar. Mazhab Asy'ari dan Maturidi sebagai perwakilan Ahlussunnah wal Jamaah selalu berpegang teguh dengan ajaran Nabi dan sahabat. Dalam hal ini Imam Az-Zabidi berkata, "Wal yu'lam anna kulla minal imamaini Abi Hasan wa Abi Mansur wa jazahum 'anil Islam khairan lam yubdi'a min 'indihima ra'yan." Imam Abu Hasan Asy'ari dan Imam Abu Mansur tidak membuat pendapat yang baru. Jadi jangan sampai dibilang kau ikut Nabi apa ikut Asy'ari. Ini orang yang mengatakan ikut Nabi apa ikut Asy'ari, bodoh. Imam Asy'ari bukan membuat mazhab baru, dia menyusun mazhab. Sama macam kita belajar sholat. Rukun sholat ada 13. Benar Nabi mengatakan rukun sholat 13. Ada dalam hadis Nabi? Mana ada? Disusun oleh para ulama. Ulama menyusunnya secara sistematis. Sama juga kalian belajar tajwid. Idgham, ifa, qalqalah, hunnah, bila hunnah. Ada pernah Nabi mengajarkan idgham, ifa, qalqalah, hunnah, bila hunnah. Mad jaiz. Mana ada? Itu disusun oleh ulama tajwid. Ulama sudah punya spesialisasi. Ada ulama hadis, hadis sahih, hadis hasan, hadis dhaif, hadis munqati, hadis mu'dhal, hadis mu'allaq, hadis mursal. Ada ulama tafsir, menyusun asbabun nuzul, nasikh mansukh. Ulama datang belakangan menyusun secara sistematis, bukan membuat agama baru. Jadi jangan katakan kau ikut Nabi apa ikut Asy'ari. Kalau kau bodoh aja sendiri, jangan ngajak orang. Walam yashtaqqa madhhaban. Imam Asy'ari tidak membuat mazhab baru. Innama huwa muqarrirani li madhhabi salaf. Imam Asy'ari dan Imam Maturidi hanyalah menyusun, menetapkan kembali mazhab salaf. Munadilani amma kanat alaihi ashabu Rasulillah. Memperjuangkan mazhab sahabat Rasulullah SAW. Wa nazara kullu minhuma dzawil bid'ah wad dhalalat. Untuk mendebat orang-orang ahli bid'ah dan sesat.
hatta qata'u wa wallaw munhazimin, sampai mereka kalah dan mereka lari pontang-panting tunggang langgang. (52) Pernyataan Imam Zabidi. Terus Pernyataan Imam Az-Zabidi Az-Zabidi di atas menyimpulkan bahwa Al-Imam Al-Asy'ari dan Al-Imam Al-Maturidi tidak membuat ajaran baru dan tidak mendirikan mazhab baru dan dalam Islam. Beliau berdua hanya membangun manhaj atau metodologi atau membela dan mempertahankan ajaran para sahabat dan generasi salaf yang diperoleh dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertanyaannya sekarang adalah, adakah bukti-bukti ilmiah bahwa Asy'ariyah dan Maturidiyah selalu mengikuti ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan sahabat? Jawabannya, buktinya sebanyak sekali, antara lain mayoritas ahli tafsir dan ahli hadis 90% mengikuti mazhab Al-Asy'ari dan Al-Mut. 90% ahli hadis, ahli tafsir mazhabnya Asy'ari. Ahli hadis Asy'ari. Imam Nawawi mazhabnya Asy'ari. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani Asy'ari. Imam As-Suyuti mazhabnya Asy'ari. 90% ahli tafsir, ahli hadis mazhabnya Asy'ari. Jadi kalau orang menuduh mazhab Asy'ari sesat, berarti sesatlah ulama-ulama hadis, ulama-ulama tafsir. Jangan letakkan buku di kaki, letakkan di atas. Dalil kedua, lanjut. Dalil kedua. Sebelah, lanjutkan. Dalil kedua, di antara kriteria Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah golongan yang berpegang teguh dengan konsep jamaah. Hadis-hadis tentang keharusan berpegang teguh dengan konsep jamaah sangat banyak. Hadis tersebut antara lain sebagai berikut. Dari Muawiyah bin Abi Sufyan, Rasulullah bersabda, sesungguhnya orang sebelum kamu ahli kitab terpecah menjadi 72 golongan. Kelompok ini, umat ini terpecah menjadi 73 golongan. 72 golongan masuk neraka, yang satu selamat, sesudah dia jamaah. Dalam hadis lain dari Umar bin Khattab, hendaklah kamu berjamaah, alaikum bil jamaah wa iyyakum wal furqah, jangan kamu berpecah belah. Fa inna syaitan ma'al wahid, karena kalau kamu sendiri berarti kamu sama setan. Fa inna syaitan ma'al wahid, kalau berjamaah setan lari. Tapi kalau kamu sendirian berarti setan bersama setan. Wa huwa minal itsnaini ab'adu, kalau kamu berdua setan menjauh. Wa man arada buhbuhatal jannah falyalzamil jamaah, siapa yang ingin masuk surga, di tengah surga, hendaklah dia, kenapa main? Hendaklah dia berpegang teguh kepada jamaah. Terus dua hadis di atas, halaman 54. Dua hadis di atas memberikan makna bahwa ketika umat Islam berpecah belah menjadi berbagai aliran dan golongan, maka golongan yang selamat adalah golongan yang berpegang teguh dengan konsep jamaah. Pertanyaannya adalah, apakah yang dimaksud jamaah dalam hadis tersebut? Para ulama memberikan makna jamaah dalam hadis di atas dengan beberapa maksud dan pengertian sebagai berikut. Apa maksud jamaah? Nah, coba tengok. Terus sebelah. Kata al-jamaah dalam hadis di atas memiliki pengertian golongan yang memang disebut dengan dikenal dengan nama al-jamaah. Makna jamaah dengan pengertian tersebut sesuai dengan sejalan golongan mazhab Asy'ari dan Maturidi, karena semua kaum muslimin
baik yang awam maupun yang alim. Orang yang awam, yang tak berilmu itu namanya awam. Orang yang berilmu namanya alim. Dari berbagai aliran dan golongan menamakan pengikut mazhab Asy'ari dan Maturidi dengan nama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dalam hal ini Imam Abu Muzaffar al-Asfaraini berkata, apa kata dia? Wa minha jaa'a fi riwayatin ukhra, ada riwayat lain, annahu su'ila 'anil firqatin najiyah. Nabi pernah ditanya tentang kelompok yang selamat. Apa kata Nabi? Al-jamaah. Wa hadhihi sifatun mukhtassah bina. Ini adalah sifat khusus punya kita. Di anna jami'al khas wal 'am min ahli al-firaq al-mukhtalifah yusammunahum ahlus sunnah wal jamaah. Wa kaifa yatanawal hadzal ism wal khawarij wa hum la yarawna al-jamaah? Tidak mungkin Khawarij disebut Ahlus wal Jamaah karena mereka tidak berjamaah. Dia sendiri mengeluarkan diri dari jamaah. Ada jamaah umat Islam banyak, Khawarij mengeluarkan diri dari jamaah, maka mereka bukan jamaah. Warawafid, ada lagi nama kelompoknya Syiah Rafidah, mereka juga mengeluarkan diri dari jamaah. Wal Mu'tazilah, ada lagi nama kelompok Mu'tazilah. Wa hum la yarawna sihhatal ijma', mereka tidak mengakui ijma'. Wa kaifa taliqu bihim hadhihi sifat allati dzakaraha Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak mungkin Syiah, Mu'tazilah, Khawarij disebut jamaah karena mereka sendiri memisahkan diri dari Syiah, memisahkan diri dari jamaah. Mu'tazilah memisahkan diri dari jamaah. Mu'tazilah artinya memisahkan diri dari jamaah. Jamaah siapa? Jamaah Imam Hasan Basri. Ada seorang imam namanya Imam Al-Hasan Al-Basri. Dia punya jamaah. Imam Ahlus Sunnah. Datang Wasil bin Atha nama muridnya, memisahkan diri dari jamaah. Tak mungkin dia menyebut dirinya jamaah karena dia sendiri memisahkan diri dari jamaah. Halaman 56, mengikuti ijma' ulama. Pindah. Dekatkan handphone. Kata al-jamaah dalam hadis di atas juga memiliki pengertian golongan yang menjadikan ijma sebagai hujjah dan sebagai hujjah. Hujjah artinya dalil, argumentasi. Hujjah dan dalil dalam beragama. Hal ini didasarkan pada dalil Al-Quran dan hadis yang mewajibkan mengikuti ijma. Ijma, lingkari ijma. Ijma artinya kesepakatan. Bahasa kekiniannya konsensus. Ijma' ulama, kesepakatan ulama. Wa man yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahu huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam. Siapa yang menentang Rasul sesudah jelas kebenaran dan mengikuti jalan selain jalan orang beriman, maka kami akan masukkan dia ke dalam neraka jahanam. Wa sa'at masira, itulah tempat yang paling buruk. Ayat di atas menyampaikan ancaman neraka jahanam bagi orang yang menentang ajaran Rasulullah SAW dan mengikuti jalan selain jalan orang beriman. Ayat tersebut memberikan otoritas atau kekuatan hukum bagi jalan hidup dalam beragama yang diikuti oleh seluruh umat Islam. Orang yang di kemudian hari menyimpang dari jalan tersebut terancam masuk neraka jahanam. Dan dalam ilmu usul fikih demikian ini disebut dengan teori ijma'. Dalil yang disepakati dalam penetapan hukum dalam Islam 4. Quran, hadis, ijma', qiyas. Tulis. Quran, hadis, ijma', qiyas. Tak ada ikhtilaf. Semua mazhab pakai. Quran, hadis, ijma', qiyas. Gimana? Dari Abdullah bin Umar, Rasulullah bersabda, "Innallaha la yajma'u ummati 'ala dhalalatin." Tak mungkin Allah mengumpulkan umat ini dalam kesesatan. Wa yadullahu ma'al jamaah. Pertolongan Allah bersama jamaah. Wa man syadza fin nar. Siapa yang memisahkan diri dari jamaah, maka dia masuk neraka. Hadis di atas telah dijelaskan pengertiannya dalam bagian sebelumnya. Halaman 57, mazhab Asy'ari. Mazhab al-Asy'ari adalah Al-Maturidi sebagai perwakilan Ahlus Sunnah wal Jamaah selalu berpegangan teguh dan mematuhi ijma' ulama sebagai salah satu dalil yang otoritatif mu'tabar dalam menetapkan hukum-hukum syariat. Dalam hal ini Imam Abu Muzaffar al-Asfaraini berkata, wa minha di antaranya annahum bahwa kelompok Asy'ari yasta'miluna fil adillati syar'iyyah,
Dalam mengungkapkan dalil-dalil mereka memakai kitab Allah Al-Quran, wa sunnata rasulihi pakai sunnah, ijma' al-ummah pakai ijma', wal qiyas pakai qiyas, wa ijma'una baina jami'iha digabungkannya semua, Quran, hadis, ijma' dan qiyas fi furu'i syariah, wa yahtajuna bi jami'iha dalam masalah fikih, dan mereka memakai semuanya. Wa ma min fariqin min firaqi mukhalifihim illa wa hum yarudduna syai'an min hadhil adillah. Adapun kelompok-kelompok dalil lain, kelompok-kelompok lain menolak ini. Fabana, maka jelaslah annahum ahlun najat, mereka adalah kelompok yang selamat. Bisti'malihim jami'a usul syariah, karena mereka memakai semua dasar-dasar syariat Islam. Ini bangunan ini tidak roboh karena ada tiangnya. Tiang ajaran Islam ini Quran, hadis, ijma', qiyas. 4 pojok. Quran, hadis, ijma', qiyas. Maka kelompok yang tidak memakai ini, maka bangunan itu tumbang. Ahlussunnah wal jamaah, Asy'ari pakai. Duna ta'til syai'in minha, tidak ada yang tak memakainya. Quran, hadis, ijma', qiyas. Kalau ada satu kelompok tak mau pakai hadis, bukan Ahlussunnah. Kutipan di atas menyimpulkan bahwa di antara, baca. Kutipan di atas. Kutipan di atas menyimpulkan bahwa di antara bukti-bukti Ahlussunnah wal Jamaah sebagai aliran yang selamat adalah konsistensi mereka dalam mengamalkan Al-Quran, Sunnah, ijma' dan qiyas. Ijma' Dan qiyas dalam dalil-dalil syariat, sedangkan aliran-aliran di luar Ahlussunnah wal Jamaah adalah yang tidak mengikuti ijma', seperti Khawarij, Syiah dan Mu'tazilah, dan ada yang sering melanggar ijma' seperti Wahabi. 3. Lanjut. 3. Memelihara kebersamaan dan kerukunan. Kata al-jamaah dalam hadis di atas juga memiliki pengertian menjaga kebersamaan dan kerukunan. Maksudnya, meskipun di antara sesama mereka terjadi banyak perbedaan terdapat, tetapi perbedaan tersebut tidak melahirkan sikap saling mengkafirkan. Antara kelompok Ahlussunnah ini banyak. Ada NU, ada Muhammadiyah, ada Perti, ada Persis, ada Al-Wasliyah, ada Jamaah Tabligh. Semuanya Ahlussunnah, karena mereka tidak saling mengkafirkan, tidak saling membid'ahkan, tidak saling menyesatkan, tidak saling memfasikkan. Innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an lasta minhum fi syai'. Orang yang memecah belah agama, mereka menjadi bergolong-golongan, mereka itu sedikit pun tidak ada dalam tanggung jawabmu terhadap mereka, kata Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Ayat di atas memberikan pengertian bahwa orang-orang yang membuat perpecahan dalam agama dan menciptakan golongan-golongan di mana antara yang satu dengan lain saling menyesatkan, membid'ahkan, mengkafirkan, memfasikkan, mereka telah meninggalkan jalan yang benar, yaitu jalan yang ditempuh oleh Rasulullah SAW. Kalau antum tengok ada kelompok yang mudah memfasikkan, membid'ahkan, mengkafirkan, kita boleh berbeda pendapat, tapi bukan karena berbeda pendapat lalu kita mengkafirkan orang, memfasikkan orang. Mereka akan menjadi golongan ahli bid'ah, sebagaimana dalam hadis. Ahlul bid'ah wal ahwa' min hadhil ummah. Innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a. Sesungguhnya orang-orang yang memecah belah dalam agama ini dan mereka menjadi golongan-golongan. Siapa mereka itu? Ahlul bid'ah wal ahwa. Mereka adalah kelompok ahlul bid'ah dan ahlul ahwa, memperturutkan hawa nafsu. Lanjut, keterangan di atas. Keterangan di atas menekankan tentang kewajibannya menjaga kebersamaan dan kerukunan. Berkaitan dengan pengertian ini, dalam realita yang ada, Ahlussunnah wal Jamaah selalu menjaga kebersamaan dan kerukunan perbedaan pendapat di antara mereka, tidak sampai menimbulkan perpecahan tafarruq dan menyebabkan mereka menjadi terkotak-kotak dalam beberapa golongan. Karena perbedaan di kalangan mereka hanya menyangkut soal-soal furu. Masalah furu saja, masalah cabang-cabang saja. Batang pokok kayunya masih satu, cabangnya aja. Masalah sholat misalnya.
Yang iftirat itu cabang-cabangnya aja. Yang satu bismillahnya jahar. Bismillahirrahmanirrahim. Yang satu lagi sir. Yang satu lagi pakai doa kunut. Yang satu tak pakai doa kunut. Tapi mereka tidak saling mengkafirkan. Yang berkunut dengan tak berkunut tak perlu saling mengkafirkan. Yang satu melafazkan niat, usolli fardal maghrib. Yang satu tak melafazkan niat. Yang satu ngangkat tangannya ke telinga. Yang satu ngangkat tangannya ke bahu. Yang satu telunjuknya mengangkat waktu asyhadu an la ilaha illallah. Yang satu lagi telunjuknya dari awal dah bergerak-gerak. Tapi perbedaan itu tidak membuat dia saling mengkafirkan. Mudah cara menengok kalau dia keluar dari Ahlus Sunnah. Asal mudah mengkafirkan, memfasikkan, membid'ahkan orang. Berbeda pendapat sedikit aja udah dibid'ahkan orang. Berarti bukan Ahlus Sunnah. Terus. Bukan soal-soal usul. Pokok kayu, batang pokok kayu itu namanya usul. Cabangnya itu namanya furu', buat lingkaran. Batang pokok kayu usul. Cabang pokok kayu furu'. Hal tersebut, lanjut. Hal tersebut berbeda dengan aliran-aliran sempalan di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah, di mana perbedaan pendapat di antara mereka tidak jarang menimbulkan perpecahan dan melahirkan sikap saling mengkafirkan, membid'ahkan dan memfasikan. Hal inilah yang membedakan Al-Husna wal Jamaah dengan aliran-aliran sempalan. Ahlus Sunnah wal Jamaah identik dengan kebersamaan, sedangkan aliran-aliran sempalan identik dengan perpecahan. Dalam konteks ini, Al-Imam Abu Mansur Al-Baghdadi mengatakan, Al-Faslul Khamis, pasal kelima, fi bayani ismatillah, tentang ismatillah, tentang Allah menjaga Ahlus Sunnah wal Jamaah, an takfiri ba'dihim ba'da. Ahlus Sunnah tidak pernah saling mengkafirkan. Ahlus Sunnah la yukafiru ba'duhum ba'da. Ahlus Sunnah tidak pernah mengkafir. Walaysa bainahum khilaf. Ahlus Sunnah tidak ada ikhtilaf di antara mereka tentang wajib menjaga. Fahum idzan ahlul jamaah al-qa'imuna bil haqq. Mereka itulah kelompok ahlul jamaah yang menegakkan kebenaran. Wallahu ta'ala yahfazul haqqa wa ahlah. Allah menjaga kebenaran dan orang-orang yang memperjuangkan kebenaran. Fala yaqa'una fi tanabudhin. Mereka tidak terjerumus dalam saling tanabuz, saling menjauhkan, tanaqud, kontradiktif. Walaysa fariqun min firaqil mukhalifina illa wa fihim takfir. Adapun kelompok yang bertentangan dengan Ahlus Sunnah, mereka itu selalu takfir, saling mengkafirkan. Wa tabarri ba'dihim min ba'd. Mereka saling berlepas diri. Kau bukan saudaraku lagi, kau sudah musuhku. Kal Khawarij, seperti Khawarij, war Rawafid, Syiah, Qadariyah. Qadariyah, kelompok tak percaya pada takdir. Rawafid, Syiah. Khawarij, kelompok yang keluar dari Ahlus Sunnah wal Jamaah, keluar dari kelompok Sayyidina Ali, keluar dari kelompok Muawiyah. Namanya Khawarij. Hatta ajtama'a sab'atun minhum fi majlisin wahid. 7 orang aja berkumpul, faftaraku an takfiri ba'dihim ba'd. Mereka yang di luar Ahlus Sunnah itu, jangankan 7.000 orang, 7 orang aja duduk saling mengkafirkan di antara mereka. Bimanzilatil Yahud wan Nasara, mereka sama macam Yahudi dan Nasrani. Hina kafara ba'duhum ba'dha, mereka saling mengkafirkan. Yahudi mengkafirkan Nasrani, Nasrani mengkafirkan Yahudi. Hatta qalatil Yahud, apa kata Yahudi? Laisatil Nasara ala syai', Nasrani tak ada apa-apanya. Wa qalatil Nasara laisatil Yahudu ala syai', Nasrani berkata Yahudi tak ada apa-apanya. Yahudi berkata Nasrani tak ada apa-apanya. Mereka masuk neraka, kata, saling mengkafirkan. Halaman 63, konsep jamaah. Konsep jamaah dengan pengertian menjaga kebersamaan dan kerukunan telah diterapkan dan menjadi realita yang tidak dapat dipungkiri di dalam mazhab al-Syi'ari dan al-Maturidi. Asy'ari dan al-Maturidi. Para pengikut mazhab Asy'ari dan al-Maturidi selalu menjaga kebersamaan dan kerukunan.
Perbedaan pendapat di antara mereka tidak melahirkan sikap permusuhan, saling membid'ahkan, memfasikan, apalagi saling mengkafirkan. Hal ini berbeda dengan realita yang ada pada aliran-aliran sempalan seperti Khawarij, Syiah, Mu'tazilah, dan Wahabi, di mana perbedaan pendapat di antara mereka sampai pada batas saling membid'ahkan dan mengkafirkan. Baca mayoritas umat Islam. 4. Mayoritas umat Islam. Kata al-jamaah dalam hadis di atas juga memiliki pengertian dan maksud al-sawat. As-sawat. Kalau sekali saya kasih tahu as-sawat, tak tahu. Kalau udah 2-3 kali berarti tak mau tahu. As-sawat As-sawat al-azam. A'zam. Al-azam. Tengok tulis Arabnya. Tengok. As-sawad al-a'zam. As-sawad al-a'zam. As-sawad. Terus. As-sawad al-azam, mayoritas umat Islam, maksudnya al-husnah al-jannah adalah aliran Ahlus sunnah wal jamaah. Ahlus sunnah wal jamaah adalah aliran yang mengikuti Yang oleh diikuti oleh mayoritas umat Islam. Pengertian ini sesuai dengan makna jamaah secara bahasa, yaitu kesimpulan apa saja dan berjumlah banyak. Adadu kulli syai'in wa kasratuhu. Berarti Adadu kulli syai'in wa kasratuhu. Tulis Arab. Adadu kulli syai'in wa kasratuhu. Adadu kulli syai'in wa kasratuhu. Terus. berarti semakin besar jumlah pengikut, semakin kuat makna berjamaah di dalamnya. Pengertian ini sesuai dengan banyak hadis antara lain hadis berikut. Dari Anas bin Malik, dia berkata, Nabi bersabda, "Inna ummati, sesungguhnya umatku, la tajtami'u 'ala dhalalatin." Tak mungkin umatku ini berkumpul untuk suatu kesesatan. Mungkin tak kita kumpul-kumpul ini untuk buat kesesatan? Tak mungkin. Fa iza ra'aitum ikhtilafan, kalau kamu melihat ada ikhtilaf, perbedaan pendapat, mana yang mau diikut? Fa alaikum bisawadil a'zam. Ikutlah. Kalau terjadi ikhtilaf, perbedaan pendapat, mana yang diikut? Mayoritas. Kalau terjadi perbedaan pendapat di tengah umat, ikhtilaf, mana yang diikut? Mayoritas. Mayoritas itu apa namanya? As-sawadul As-sawadul a'zam. Pagi tadi udah minum susu? Udah minum madu? Jadi belum bekerja lagi madu tuh? Besok pagi baru bekerja? Oke, lanjut. Hadis di atas menyampaikan pesan yang sangat penting, bahwa ketika perpecahan dan perselisihan antara sebagai aliran berebak di tengah-tengah umat Islam, Nabi SAW memerintahkan umatnya agar mengikuti as-sawad al-azam, golongan ya mayoritas mereka, karena as-sawad al-azam ini yang akan menjadi satu-satunya Saya dulu waktu masih jadi dosen paling garang. Kalau ada orang salah bahasa, saya usir dari kelas. Banyak mahasiswa yang saya usir. Tapi lama-lama sesudah makin tua, orang makin tua tuh makin ada pesan. Tak tahu entah dari tangan yang, kalau kalian tengok murid kalian bodoh, lambat, bongak, goblok, tak tahu entah tangan yang mana tangan itu menarik kalian masuk surga. Ada ulama berpesan. Sejak mendengar itulah saya tak mau lagi marah. Jadi kalau kalian
saya menjelaskan kalian main-main, saya tak marah. Entah tangan itulah nanti membawa saya ke surga. Tapi jangan gara-gara ini kalian main-main. Kenapa salah baca? Karena tak kalian baca. Inilah kalian baca pertama. Ya kan? Padahal waktu kosong banyak. Saya datang tadi kalian asik cerita. Padahal kalau kalian baca tadi, baca bukan bahasa Arab. Kenapa kesalahan baca? Karena inilah baca yang akan datang baca dulu. Baca dulu. Tidak mesti saya suruh baru baca. Bukan untuk saya. Kalau kalian pandai, ada tak untungnya sama saya? Tak ada untungnya sama saya. Saya ini Datuk Seri Ulama Setia Negara Profesor Dr. Abdul Somad LCMA. Tak ada untungnya sama saya. Tak ada untungnya sama saya. Kalianlah untung. Nanti balik kalian ke kampung, kalian buat rumah Quran, kalian mengajar tahfiz Quran, dan anak-anak itu kalian ajarkan tauhid nih khatam. Untungnya tak ada sama saya. Jadi jangan kalian pikir, oh kita baca ini nanti ustaz ini jadi untung. Tak ada. Tak ada. Tengok, masih sempat pula menggambar bunga. Saya merepet nanti gambar bunga. Terus. Al-Fiqah Al-Najiyah, golongan yang selamat. Sedangkan kelompok-kelompok mayoritas akan menjadi minoritas. Menjadi Al-Fiqah Al-Firaq Al-Halikah, kelompok yang binasa. Golongan-golongan yang celaka. Dalam kontes ini Syekh Abdul Ghani Al-Mujaddidi Ad-Dahlawi, seorang ulama hadis dan fikih mazhab Hanafi berkebangsaan India, ketika mengomentari hadis As-Sawad A'zam, dia berkata, apa kata dia? Jumlatin nas, maksud Sawadul A'zam adalah mayoritas manusia, alladzina yajtami'un, mereka sepakat ala ta'ati sultan, sepakat untuk mentaati sultan, wa sulukin nahjil mustaqim, mengikuti jalan yang lurus. Kada fil majma' hadzal hadis, itulah ijma' ulama. Hadis ini mi'yarun azim, menjadi standar, menjadi ukuran li ahli sunnah wal jamaah. Syakarallahu sa'yahu, Allah membalas usaha mereka. Fa innahu humus sawadul a'zam, mereka itulah yang disebut sawadul a'zam. Wa dzalika la yahtaju ila burhan, tak perlu dijelaskan lagi. Fa innaka law nazarta ila ahli al-ahwa, karena kalau kau lihat kelompok-kelompok kecil-kecil minoritas yang mengikuti hawa nafsu, ahlul ahwa, bi ajma'ihim, keseluruhan mereka, ma'annahum ithnani wa sab'un firqah, mereka 72 golongan, la yablughu adaduhum usyra ahli sunnah, mereka 72 golongan, kita satu golongan, tapi jumlah mereka itu tak mencapai 10%. Mereka 72, kita berapa golongan? Satu. Mereka 72, mereka 72, kita satu. Tapi jumlah yang paling banyak justru kita, Ahlus Sunnah wal. Mereka hanya kelompok-kelompok kecil, Syiah, Khawarij, Mu'tazilah, Qadariyah, menjadi kelompok minoritas. Padahal mereka 72 golongan, kita yang paling banyak. Jadi nanti kalau banyak orang kebingungan, kemana kami, mana yang diikut? Ikutlah Ahlus Sunnah wal Jamaah, As-Sawadul A'zam. Halaman 66, paparan di atas. Paparan di atas memberikan kesimpulan bahwa golongan yang selamat adalah golongan mayoritas. Pengertian ini sesuai dengan mazhab Syafi'i, Asy'ari. Ikuti semuanya. Asy'ari. Jangan salah juga. Asy'ari dan Maturidi. Ikuti Maturidi. Nah, jangan salah lagi. Al-Maturidi karena dalam realita yang ada mazhab tersebut diikuti oleh mayoritas kaum muslimin di dunia dari dulu hingga kini. Di samping itu, hadis tersebut juga menunjukkan terhadap arti keharusan mengikut mazhab
Asy'ari dan Al-Maturidi. Mereka karena mengikutinya berarti mengikut mayoritas kaum muslimin, dan keluar dari mazhab Asy'ari dan Al-Maturidi berarti keluar dari mayoritas kaum muslimin. 24 jam antum sini, kenapa tak dibaca buku? Gugup. Kenapa tak dibaca? Dalil ketiga. Lanjut. Dalil ketiga, di antara kriteria dan ciri khas Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah ulama-ulama mereka berperan sebagai penyebar ilmu agama dan rujukan kaum muslimin dalam setiap generasi. Dalam hal ini Kiai Haji Hashim Al-Asy'ari rahimahullah. Qala Syihab Al-Khafaji, Imam Syihab Al-Khafaji berkata, fi Nasimir Riyad, dalam kitab namanya Nasimir Riyad, Syarah Syifa Al-Qadhi Iyad, wal firqa an-najiyah, kelompok yang selamat, hum Ahlus Sunnah wal Jamaah, fi Hasyiyat Syanawani, dalam Hasyiyah Syanawani, ala Mukhtasar Ibni Abi Jamrah, hum Abul Hasan Al-Asy'ari, mereka adalah pengikut Imam Abu Hasan Al-Asy'ari wa jama'atuhu Ahlus Sunnah wa immatul ulama. Lianna Allah Ta'ala ja'alahu hujjatan ala khalqihi, karena Allah sudah menjadikan mereka menjadi hujjah, menjadi argumentasi terhadap semua makhluk Allah. Walaihim tafza'ul ammatu fi dinihim, semua mengikut mereka dalam masalah urusan agama. Wa humul ma'niyuna biqaulihi innallaha la yajma'u ummati 'ala dhalalatin, mereka itulah yang dimaksud dalam ayat, dalam hadis, la yajma'u ummati 'ala dhalalatin, tak mungkin Allah menyatukan, menggabungkan umat ini dalam satu kesesatan. Karena para ulama-ulama, ahli tafsir, ahli fikih, ahli hadis, 90% bermazhab Asy'ari, bermazhab Asy'ari. Jadi kalau ditanya orang antum, katanya ulama-ulama itu bermazhab Asy'ari, betul. Kalian kalau belajar hadis dari mana sanad hadis kalian dapat? Dari Imam Suyuti. Imam Suyuti Asy'ari. Baca Sahih Bukhari, tak paham Sahih Bukhari, tak paham Sahih Bukhari, tengok penjelasannya. Penjelasan Sahih Bukhari itu menulisnya nama kitabnya Fathul Bari. Fathul Bari itu ditulis oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ibnu Hajar Al-Asqalani mazhabnya Asy'ari. Baca Sahih Muslim, tak paham Sahih Muslim, tengok syarahnya ditulis oleh Imam Nawawi. Imam Nawawi itu mazhabnya Asy'ari. Belajar ulumul hadis, yang dibaca kitab Tadribur Rawi. Tadribur Rawi ditulis Imam Suyuti. Imam Suyuti itu mazhabnya Asy'ari. Ulama-ulama besar di dunia bermazhab Asy'ari. Jadi kalau ada orang menolak mazhab Asy'ari, berarti menolak mazhab ulama-ulama besar. 67. Penjelasan Kiai Haji Hashim Asy'ari tersebut sesuai dengan hadis sahih. Dari Ibrahim Al-Udhri, Nabi bersabda, yahmilu hadzal ilma, yang membawa ilmu ini, min kulli khalafin, yang membawa ilmu ini adalah orang yang adil. Yanfauna anhu tahrifal ghalin wa intihalal mubtilin wa ta'wilal jahilin. Orang alim di dalam pemikirannya dia membersihkan ilmu agama dari pemalsuan kelompok yang ekstrim. Tahrifal ghalin, kelompok ekstrim, ekstrim bukan es krim, ekstrim, melampaui batas, ekstrim, teroris, ekstrim. Wa intihalil mubtilin, kebohongan orang jahat. Wa ta'wilal jahilin, penafsiran orang dungu. Ulama-ulama itu membersihkan agama ini dari 3. Pertama, pemalsuan ekstrim. Kedua, kebohongan orang jahat. Ketiga, penafsiran orang bodoh. Hadis di atas, teruskan. Hadis di atas memberikan penjelasan bahwa ajaran agama Islam ini akan disebarkan dari generasi ke generasi oleh golongan terbaik yang selalu berperan memelihara keaslian dan kemurnian agama dengan cara membersihkan agama dari noda pemalsuan kelompok yang ekstrim, kebohongan kelompok yang bermaksud jahat, dan penafsiran orang-orang yang bodoh. Hadis tersebut memberikan pengertian bahwa para ulama yang berperan menyebarkan ilmu agama dan menjaga kemurnian ajarannya adalah golongan terbaik.
Pertanyaannya sekarang, di antara sekian aliran yang ada, golongan manakah yang para ulamanya berperan sebagai penyebar ilmu agama dan penjaga kemurnian ajarannya? Jawaban terhadap pertanyaan tersebut adalah kelompok Khawarij, kelompok Qadariyah, kelompok Mu'tazilah, kelompok Jabariyah, kelompok Syiah. Kelompok-kelompok itu, di antara banyak kelompok ini, mana di antaranya yang ulama-ulamanya yang menjaga kemurnian agama? Maka yang menjaga hanya kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itulah bukti bahwa kelompok Imam Asy'ari ini yang paling benar. Karena ulama-ulama dari galangan Asy'ari itulah yang menjaga kemurnian agama Islam. Wa aktsarul ulama fi jami'il aqtar, mayoritas ulama di seluruh penjuru negeri. Alaihi ay ala mazhabil Asy'ari. Mazhab mereka mazhab Asy'ari. Wa immatil amsar, para imam-imam fi sairil a'sar, di segala masa, di segala negeri. Yad'una ilaihi wa muntahiluhum alladziina 'alaihim madarul ahkam wa ilaihim yurja'u fi ma'rifatil halal wal haram. Semua hukum halal, hukum haram mereka yang mengeluarkan. Karena keilmuan mereka, karena kesolehan mereka, karena keadilan mereka. Dan mayoritas mereka bermazhab Asy'ari. Wa humul ladzina yuftun, mereka yang berfatwa nas fi si'abil masail, dalam masalah-masalah. Wa ya'tamidu 'alaihimul khalqu fi idahil mushkilat wan nawazil. Kalau terjadi berbagai macam muskilat, masalah, nawazil, perkara-perkara baru yang terjadi, semua bertanya kepada ulama, dan ulamanya itu bermazhab Asy'ari. Wa hal minal fuqaha minal Hanafiyah wal Malikiyah wal Syafi'iyah illa muwafiqun lahu aw muntasibun ilaih. Semua ahli fikih dari kalangan mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i illa muwafiqun lahu, maka mayoritas mereka itu bermazhab Asy'ari. Muntasibun ilaih aw radin bi jamidi sa'ihi fi dinillah. Halaman 70 dalam realita yang ada. Dalam realita yang ada, akidah Al-Asy'ari telah diikuti secara aklamasi oleh para ulama yang bermazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan kelompok yang utama dari penganut mazhab Hambali. Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Urutannya? Yang paling tua? Nomor 2? Keempat-empat mazhab ini mayoritas ulamanya dalam masalah akidah bermazhab. Kalau ditanya orang antum mazhab Syafi'i atau Asy'ari? Dalam masalah akidah Asy'ari, dalam masalah fikih Syafi'i. Dalil keempat. Dalil keempat, golongan yang selamat. Samping, lanjut. Dalil keempat, golongan yang selamat al-firqah an-najiyah di antara sekian banyak aliran yang ada adalah golongan yang mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin." Dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keridhaan, kami benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Dan sesungguhnya Allah benar-benar beserta orang-orang yang berbuat baik. Quran Surah Al-Ankabut urutan 69. Ayat di atas memberikan penjelasan bahwa orang yang berjihad untuk mencari keridhaan Allah, maka Allah akan memberinya hidayah dan petunjuk. Dan Allah akan selalu memberinya pertolongan dan ma'unah di dunia serta pahala dan ampunan di akhirat. Berkaitan dengan jihad di atas, para ulama memberikan makna jihad dalam agama dengan dua macam. Pertama, jihad dengan perdebatan ilmiah menghadapi orang-orang yang menyimpang dari kebenaran, dengan tujuan menegakkan kebenaran dan mengalahkan kebatilan. Perdebatan untuk menegakkan kebenaran ini selalu dimenangkan oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah, menyangkut ilmu fikih, teologi, dan usul fikih. Baik perdebatan secara dialogis dalam forum terbuka maupun perdebatan secara polemis melalui karya tulis ilmiah. Kedua, jihad dengan peperangan menghadapi musuh-musuh agama yang ada di berbagai perbatasan negara-negara Islam. Dalam hal ini, peran Ahlus Sunnah wal Jamaah sangat dominan. Berapa pembagian jihad? Berapa pembagian jihad? 2. Jihad pertama dengan ilmu. Jihad yang kedua dengan senjata. Antum menghafal Quran, belajar akidah, belajar bahasa Arab, belajar fikih di sini
Jihad apa tak jihad? Jihad nomor berapa? 1. Pahami itu. Sekarang orang pergi ke Palestina perang melawan Israel. Jihad apa tak jihad? Jihad nomor berapa? 2. Jadi kalian di sini sedang berjihad, walaupun kalian perempuan. Dari kalian nanti lahir penghafal-penghafal Quran, insyaallah. Tapi kalau kalian di sini belajar serius, ini asik bercerita. Banyak baca. Terus. Hal tersebut berbeda dengan aliran-aliran sempalan seperti Syiah, Khawarij, dan lain-lain. Dalam catatan sejarah, setiap pedang yang dihunus oleh aliran-aliran sempalan pasti untuk membunuh kaum muslimin di negeri-negeri muslim. Syiah membunuh orang Islam, Khawarij membunuh orang Islam. Sayyidina Ali meninggal, siapa yang bunuh? Abdurrahman bin Muljam. Abdurrahman bin Muljam yang membunuh Sayyidina Ali. Sedang sholat subuh ditikamnya. Tangkai jantung ditusuknya. Meninggal. Apa alirannya? Khawarij. Sahabat Nabi aja jadi tikamnya. Apalagi kita. Dikafirkannya sahabat Nabi. Sayyidina Ali itu dikafir. 3 yang mau ditargetnya. Sayyidina Ali, Amr bin As, Muawiyah. Sayyidina Ali meninggal. Syahid. Yang membunuh Khawarij. Sesama Islam dibunuh. Jadi kalau ada orang Islam mengkafirkan sesama Islam, habis itu dibunuhnya, berarti dia sudah keluar dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. 72. Pembahasan terakhir, keutamaan Ahlus Sunnah. Terus? Keutamaan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mazhab Al-Asy'ari dan Al-Maturidi merupakan representasi Ahlus Sunnah wal Jamaah dan Al-Firqah An-Najiyah. Sudah barang tentu mazhab tersebut memiliki sekian banyak keutamaan yang diisyaratkan dalam Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antara dalil-dalil yang menjelaskan keutamaan mazhab Al-Asy'ari dan Al-Maturidi. Dalil pertama, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, may yartadda minkum an dinihi, siapa di antara kamu yang murtad, ditinggalkannya Islam ini, apakah mati Islam ini? Seandainya semua anak-anak gadis sekarang ini asik main TikTok, apakah tamat riwayat Islam ini? Tidak. Kalian termasuk menyelamatkan Islam. Fasawfa ya'tillah, Allah akan ganti biqaumin, dengan sekelompok orang, yuhibbuhum wa yuhibbuna. Allah mencintai mereka dan mereka dicintai Allah. Allah mencintai mereka dan mereka mencintai Allah. Allah mencintai kalian, kalian pun mencintai Allah. Amin. Ayat tersebut memberikan penjelasan bahwa apabila orang beriman menyatakan murtad atau keluar dari Islam, Allah mendatangkan suatu kaum yang Allah cintai dan mencintai Allah. Pertanyaannya, siapa yang dimaksud dengan kaum yang Allah cintai dan mencintai Allah? Dalam hadis dijelaskan dari ayat Al-Asy'ari. Ketika turun ayat ini, Rasul bersabda, hum qaumu hadza. Waktu turun ayat ini, hum qaumu hadza. Kebetulan di situ ada Abu Musa Al-Asy'ari. Abu Musa Al-Asy'ari ada di situ. Kata Nabi waktu turun ayat ini, kalau murtad orang di dunia ini, murtad kafir semuanya, na'udzubillah, mati kafir, maka Allah akan mengganti dengan sekelompok orang, Allah mencintai mereka dan mereka mencintai Allah. Lalu Nabi menunjuk Abu Musa Al-Asy'ari. Mereka dari kelompok ini, gitu. Nama sahabat Nabi Abu Musa Al-Asy'ari. Cicitnya itulah dia Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, pendiri mazhab Asy'ari. Pendiri mazhab Asy'ari. Keturunan sahabat Nabi. Nama sahabat Nabi Abu Musa Al-Asy'ari. Pendiri mazhab Asy'ari Abul Hasan Al-Asy'ari. Sahabat Nabi Abu Musa Al-Asy'ari. Pendiri mazhab ini Abul Hasan Asy'ari. Tulis. Nanti balik ke asrama, terbalik. Sahabat Nabi Abul Hasan Al-Asy'ari. Pendiri mazhab ini Abu Musa Al-Asy'ari. Yang sahabat Nabi Abu Musa Al-Asy'ari. Lingkari nama Abu Musa di situ buat sahabat Nabi. Cicitnya Abul Hasan Al-Asy'ari. Yang sahabat Nabi Abu Musa Al-Asy'ari. Saya yang tabligh akbar di tengah lapang 200.000 orang di stadion, mungkin tak ada pahala.
Saya berharap mengajar kalian ini, mungkin mudah-mudahan inilah ada pahala. Walaupun kalian main-main. Yang sahabat Nabi? Abu Musa al-Asy'ari. Yang mendirikan mazhab ini? Abul Hasan al-Asy'ari. Apakah ada hubungan antara mereka? Nasab, keturunan. Lanjut, hadis di atas memberikan penjelasan. Hadis di atas memberikan penjelasan bahwa kaum Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu an adalah kaum yang dicintai Allah dan juga kaum yang mencintai Allah. Hal ini berarti mengantarkan pada kesimpulan bahwa pengikut mazhab al-Asy'ari adalah kaum yang dicintai Allah dan mereka pun juga mencintainya. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa setiap terjadi penisbatan kata kaum kepada seorang nabi di dalam Al-Quran, maka yang dimaksudkan adalah pengikut nabi tersebut. Dan sudah barang tentu Abu Al-Hasan Al-Asy'ari dan pengikut mazhabnya termasuk kaum Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu an, sehingga secara tersirat masuk dalam konteks ayat di atas, sebagaimana dijelaskan oleh Imam Al-Qurtubi, ahli tafsir terkemuka dalam tafsirnya. Qala Al-Qushairi, Imam Al-Qushairi berkata, "Fa'atba'u Abil Hasan min qaumihi." Para pengikut Imam Abul Hasan Asy'ari termasuk kaum Abu Musa Asy'ari. Lianna kulla mawdi'in udhifa fihi qaumun ila nabiyyin urida bil ittiba'. Karena setiap terjadi penisbatan kata kaum seorang nabi dalam Al-Qur'an, maka yang dimaksud adalah pengikutnya. Kaum Nabi Nuh, pengikut Nabi Nuh. Kaum Nabi Musa, pengikut Nabi Musa. Kaum Asy'ari berarti pengikut Asy'ari. Pernyataan Al-Qushairi di atas senada dengan pernyataan Imam Al-Baihaqi dalam Ar-Risalah Al-Asy'ariyah yang dikutip oleh Al-Hafiz Ibnu Asakir dalam Ibnu Asakir Ad-Dimashqi dalam Tabyin Al-Muftari. Ketika mengomentari hadis yang sama, Al-Baihaqi menjelaskan bahwa sabda Nabi tentang kaum Abu Musa Asy'ari tersebut ada kaitannya dengan Imam Abu Hasan Asy'ari, pengikutnya mayoritas umat Islam. Dalil kedua. Terus Dalil kedua. Dalil kedua, hadis sahabat Bishr al-Khatsami radhiyallahu an. Annahu sami'a Nabi, dia mendengar Nabi bersabda, "La tuhtahannal Konstantiniyah." Kalian akan membebaskan Konstantinopel. Konstantinopel. Di mana Konstantinopel sekarang? Turki. Berubah nama. Ada seorang kaisar namanya Kaisar Konstantin. Dibuatnya kota, nama kotanya Konstantinopel. Kota itu direbut oleh seorang panglima perang, umurnya 21 tahun. Ada yang bilang 19, 20, 21. Namanya Muhammad Al-Fatih. Al-Fatih sang pembebas. Muhammad Al-Fatih. Fala ni'mal amiru amiruha, sebaik-baik panglima perangnya adalah panglima perang itu. Wa ni'mal jaishu zaikal jaish, sebaik-baik pasukan perang adalah pasukan perang itu. Terus dalam hadis ini, dalam hadis di atas, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memuji orang-orang yang menaklukkan Konstantinopel sebagai sebaik-baik pasukan dan sebaik-baik panglima. Ternyata Konstantinopel ditaklukkan pada Selasa 20 Jumadal Ula 857 Hijriah atau 29 Mei 1453 Masehi oleh Sultan Muhammad Al-Fatih bin Sultan Murad Khan Al-Utsmani. Beliau bersama pasukannya, termasuk pengikut setia Ahlus Sunnah wal Jamaah mazhab Al-Asy'ari. Mazhabnya Asy'ari. Palestina dibebaskan oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Salahuddin Al-Ayyubi mazhabnya Asy'ari. Konstantinopel dibebaskan Muhammad Al-Fatih. Muhammad Al-Fatih mazhabnya Asy'ari. Nampaknya yang bisa melawan Israel ini nanti ulama yang dari mazhab Asy'ari juga. Amin. Lanjut. Mencintai kaum sufi, bertawasul dengan para nabi dan para wali, mengikuti tarekat sufi dengan pembimbing spiritual atau mursyid tarekat. Seorang ulama cara berzikir, jalan berzikir namanya tarekat. Pemimpin tarekat itu namanya mursyid. Mursyid bahasa Inggrisnya guide. Kalau kita mau pergi ke Bukit Tinggi, mesti pakai guide. Dia yang tahu mana jam gadang, mana lubang japang. Ada guide penunjuk jalan. Begitu juga dalam zikir. Muhammad Al-Fatih pengikut tarekat. Terus. Seorang ulama sufi terkemuka pada saat itu, yaitu Syekh Aga Syamsuddin. Nama guru Muhammad Al-Fatih Syekh Aga Syamsuddin. Terus. Mereka juga tekun merayakan Maulid Nabi
Sallallahu Alaihi Wasallam dan tradisi-tradisi sufi lainnya. Berarti hadis tersebut juga memuji kepada pengikut mazhab Al-Asy'ari dan Al-Maturidi karena ajarannya sama dengan yang diikuti oleh Sultan Muhammad Al-Fatih. Sultan Muhammad Al-Fatih. Dalil ketiga. Dalil ketiga, hadis sahabat Imran bin Husain. Dari Imran bin Husain, aku bersama Nabi. Izja'ahu qaumun bin Bani Tamim. Datang seorang kaum dari Bani Tamim. Faqala qbalul busyra ya Bani Tamim. Terimalah kabar gembira wahai Bani Tamim. Basyartana fa'atina. Pada qala nasun min ahli Yaman faqala iqbalul busyra ya ahlal Yaman. Terimalah kabar gembira wahai orang Yaman. Islam yaqbalha Bani Tamim. Karena Bani Tamim tak mau menerima. Qabilna, kami terima. Ji'na kalian tafaqaha fid din. Kami datang kepadamu ya Muhammad SAW. Kami mau belajar agama. Wa nas'alaka an awwali hadzal amr makana. Qala kana Allah wa lam yakun syai'un qablah. Bagaimana awal terjadi di dunia ini? Tak ada apa-apa sebelumnya. Yang pertama kali yang ada hanya Allah. Wa kana arsyuhu 'alal ma', tsumma khalaqas samawati wal ard wa kataba fi dzikri kulla syai'. Hadis di atas memberikan gambaran terus tentang perbedaan karakter penduduk Yaman dengan penduduk Bani Tamim yang tinggal di Najd. Najd sekarang Riyadh. Tulis, lingkari, Najd, Riyadh. Ibu kota Saudi Arabia. Terus. Penduduk Yaman hatinya sangat lembut dan sangat halus. Terus. Karakter mereka mudah menerima dan mematuhi kebenaran serta mementingkan ilmu agama daripada meminta harta benda atau kekayaan duniawi. Hal tersebut berbeda dengan kaum Bani Tamim yang tinggal di Najd, yang tidak memiliki kepedulian terhadap ilmu agama, tetapi lebih mementingkan harta benda dan meminta kekayaan duniawi kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Penduduk Yaman memiliki kemauan yang keras untuk mengetahui dan menanyakan persoalan penting dalam pandangan agama, yaitu seputar keesaan Allah yang bersifat qadim, tidak ada permulaannya, dan eksistensi alam yang bersifat baru atau hududs, yang merupakan materi penting dalam pembahasan ilmu tauhid. Berdasarkan hadis tersebut, para ulama ahli hadis seperti Al-Imam Al-Baihaqi dan lain-lain berpandangan bahwa karakter Al-Imam Abu Al-Hasan Al-Asy'ari yang gemar mendalami ilmu akidah dan mengantaranya menjadi pemimpin Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam bidang akidah merupakan karakter bawaan dari leluhurnya yang memiliki cita-cita yang luhur untuk menguasai ilmu pengetahuan dan mendalami persoalan akidah yang sangat penting dengan bertanya secara langsung kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hal ini Al-Imam Al-Baihaqi radhiyallahu anhu wa fi su'alihim dalilun. Pertanyaan orang Yaman kepada Nabi tentang Allah itu merupakan dalil. Annal kalama fi ilmil usul, bahwa pembahasan tentang ilmu usul, tentang ilmu dasar, tauhid, wa hadatsil alam, tentang alam semesta, mirathun li auladihim an ajdadihim. Mereka warisi dari datuk nenek moyang mereka sampai ke cucu-cucunya. Datuk nenek moyangnya suka bertanya tentang masalah tauhid, tentang masalah Allah, tentang masalah alam, maka anak cucunya juga suka bertanya tentang itu. Datuk nenek moyangnya dari Yaman, cucu-cucu cicitnya juga dari Yaman, dan Imam Abul Hasan Al-Asy'ari adalah keturunan dari Yaman. Sedangkan orang Bani Tamim Najd, datuk nenek moyangnya hanya mementingkan dunia, materi, benda. Anak cucu cicitnya pun juga begitu. Kalau antum dari sekarang suka menghafal Quran, membaca, anak cucu cicit antum pun juga akan begitu. Dulu mak saya menasihati saya, kau mesti macam unyang kau. Ayah, di atas ayah, atuk, di atas atuk. Kalau bahasa kami, di atas atuk itu unyang. Unyang saya dari sekolah di Makkah, namanya Syekh Abdurrahman. Kau mesti macam unyang kau mesti sekolah. Jadi dari kecil sudah diajarkan. Kau mesti sekolah di Makkah, macam unyang kau. Kitabnya 3 kereta lembu. Itu tertanam di kepala. Kalian juga gitu. Jadi kalau kalian ngapal Quran, belajar tauhid, nanti anak-anak kalian juga bilang ke anaknya, kau mesti macam nenek kau. Nenek kau hafal Quran. Nenek kau dulu banyak bukunya. Begitu. Tapi kalau kalian hobi bersolek, nanti anak kalian menasihati cucu kalian, kalian mesti macam nenek kau. Nenek kau umur 70, lipstiknya udah tak lengket pun dipasang di bibir, jatuh ke dagu. Macam mana nenek moyangnya, begitulah anak cucu. Oke, lanjutkan.
Berdasarkan keterangan di atas, tidak aneh apabila di kemudian hari dari kalangan suku Al-Asy'ari lahir seorang ulama yang menjadi pemimpin Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam memahami dan mempertahankan akidah yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan sahabatnya, yaitu Al-Imam Abu Al-Hasan Al-Asy'ari. Abu Hasan Al-Asy'ari. Kita cukupkan, istirahat sejenak, nanti baru kita lanjutkan. Kita tutup dengan baca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ulang sekali lagi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tutup dengan selawat. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin.